wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar Komputer. Jadi di video kali ini kita akan membuat website ya menggunakan full HTML. Seperti yang kalian lihat di layar ini atau di browser ini, kita akan membuat website yang seperti ini ya, sederhana untuk sebagai pembelajaran ya, untuk dasar-dasar dari HTML sendiri. Oke, bagaimana sih cara membuat seperti ini? Baik, saya akan tunjukkan caranya langsung saja. Pertama-tama siapkan dulu text editor kalian ya, yang akan kalian gunakan. Entah itu kalian mau pakai Notepad bisa, kalian mau pakai Sublime Text bisa, mau pakai Visual Studio Code juga bisa ya. Tapi di sini saya menggunakan salah satu kode editor atau text editor, yaitu Sublime Text, yaitu seperti ini. Jadi seperti biasanya, sebelum kita menggunakan kode editor modern seperti Sublime Text, terlebih dahulu kita harus men-save filenya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita save dulu filenya. Misalnya saya save di sini di dokumen ya. Di dokumen saya save dengan nama misalnya latihan ya. Latihan 1 ya. Misalnya latihan 1.html ya. Atau latihan 2 ya. Saya juga latihan 2 kalau misalnya ini latihan 2 buat kalian. Jadi nama filenya bebas ya. Tapi untuk di sini saya berikan nama filenya latihan2.html ya. Oke, kita save. Oh, kebetulan sudah ada, jadi saya kasih nama lain saja ya. Saya kasih underscore seperti ini. Oke. Nah, setelah kita membuat save ya, save filenya, maka akan muncul di title ya, title barnya seperti ini. Save file yang sudah kita save. Selanjutnya adalah kita buat dulu dasar dari HTML-nya ya. Pertama kita ketikkan dulu HTML di Sublime Text, kemudian kita tekan tombol Tab di keyboard kita ya. Nah, maka jadilah dasar dari HTML-nya ya. Nah, jadi dasar ini perlu dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menuliskan script dari HTML-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya sekarang kita mau buat dulu yang garis ya. Garis. Oke, sekarang kita buat dulu garis. Nah, untuk membuat garis sendiri, kita menggunakan tag yang namanya HR ya. Kita tab. Di sini kita pilih HR. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, sudah ada garis ya di bagian atas ini, tapi garisnya agak tipis. Sekarang kita model garisnya ya. Bagaimana garisnya itu bisa agak tebal seperti ini dan mengecil seperti ini. Caranya adalah dengan cara kita menambahkan atribut di dalam tag elemen HR-nya. Atribut yang digunakan yang pertama kita atur dulu dari segi width-nya dulu ya. Misalnya karena dia garisnya kecil, kemungkinan width-nya ini ada sekitar 5%. Saya atur menggunakan persen saja. Nah, coba kita lihat apakah ada perubahan dari garis width-nya. Oke ya, sudah agak mengecil, tapi kayaknya lebih kecil lagi nih. Jadi coba saya ukur lagi, saya rubah lagi ukurannya menjadi 2% ya. Ini misalnya. Kita sesuaikan. Oke, sudah kecil. Sekarang kita atur ketebalannya. Yang berikutnya, untuk mengatur ketebalannya, kita bisa mungkin menggunakan atribut berikutnya dengan cara kita spasi. Tapi jangan lupa letakkan kursor di sini ya. Kursor di sini. Jadi kita spasi, baru kita tulis atribut berikutnya yaitu size. Oke, ini yang paling atas, size. Nah, size ini saya pilih misalnya size-nya 7 ya. Coba kita lihat 7. Apakah kalau size-nya 7 sudah cukup baik? Oke, sudah cukup tebal. Ya, sekarang kita berikan warna ya. Kan di sini kan sudah tebal, cuma di sini tidak kelihatan ya. Coba saya kasih perbesar. Nah, ini tebal ya. Ini tebal.
cuma tidak kelihatan karena tidak ada warnanya. Nah, di sini kita kebetulan ada warna hijau. Nah, kita coba pakai warna hijau. Jadi kita tambahkan lagi atribut berikutnya. Jadi kita simpan kursornya di akhir kutip 2 sebelah kanan, baru kita spasi, kita tambahkan lagi atributnya namanya color ya. Color kita pasang memberi green ya, hijau. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, jadi ya. Nah, jadi bisa kita lihat, tapi sini kayaknya agak lebih kecil ya. Mungkin kita bisa lebih kecilkan lagi. Mungkin ukuran size-nya 1 kayaknya ya. 1%. Maka dia mengecil. Oke ya. Oke, sudah mirip. Nah, berikutnya adalah membuat garis-garis berikutnya seperti ini ya. Itu mudah saja. Jadi kita setelah membuat satu garis jadi seperti ini, gampangnya untuk lebih mudahnya tinggal kita copy atau kita paste ya ke bawah seperti ini. Nah, setelah kita paste ke bawah, maka akan jadi garisnya, ada garis lagi di bawahnya. Cuma perbedaannya di sini ukurannya agak lebih panjang ya, lebar ya. Panjang lebar ya, maaf. Lebar. Jadi kita coba kasih lebar lagi garis yang ada di bawahnya. Misalnya saya tambah ukurannya jadi 3% ya. Oke ya. Nah, seterusnya selanjutnya lagi, garis di bawahnya lagi kan yang garis ketiga ini lebih lebar lagi. Kita copy lagi dan kita lebar lagi ya. Kita paste. Kemudian kita tambah misalnya 5%. Jadi naiknya 22% ya, 20%. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Nah, jadi ya. Jadi, oke. Nah, di sini Anda mau naikkan 2%, Anda mau naikkan 3%, itu tergantung selera Anda. Sekarang kita buat menurun seperti ini ya. Jadi semakin ke bawah, semakin panjang garisnya atau semakin lebar garisnya ya. Jadi kita buat berapa garis lagi? Itu sudah berapa garis kita buat? 3 ya. Jadi berapa garis lagi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 garis lagi. Tambah 5 garis. Persennya di sini saya kasih naikkan misalnya 8 ya. Di sini paste saya kasih naik misalnya 11. Sudah berapa ini? 3 ya. 3 4 5. Misalnya gini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi ya, agak mirip, cuma ini agak lebar ya. Kalau saya mau perlebar bisa juga sih, tidak masalah ya. Misalnya ini saya kasih jarak ya, misalnya jarak-jarak, misalnya beda-beda 4% lah. Misalnya ini 7%. Ini misalnya 11, ini misalnya 15, ini misalnya 19, ini misalnya 22, ini misalnya 22. Contoh saja. Itu bisa juga ya. Nah, oke, kalau kita mau lebar lagi bisa. Misalnya ini 28. Oke. Ini baru 30. Oke. Oke, ya, oke, lumayan lah sudah mirip. Oke. Nah, selanjutnya nanti untuk garisnya ini kalian sesuaikan saja sesuai dengan selera kalian masing-masing ya.
bentuk garisnya. Sekarang kita tambahkan kata selamat datang di Kota Palopo di tengahnya. Oke. Nah, caranya menambahkan itu, kita menggunakan salah satu tag elemen yang namanya H1 untuk judul konten, ya. Untuk judul web, biasanya kita menggunakan heading, ya, heading 1. Setelah kita mengetikkan H1 seperti ini, kita tekan tombol tab, baru kita ketikkan selamat datang di Kota Palopo, ya. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya di sini. Oke, sudah muncul ya. Nah, cuma selamat datangnya belum ke tengah. Cara membuatnya ke tengah sangat mudah. Kita tambahkan atribut dalam tag elemen H1 dengan cara kita klik kursornya di samping H1, baru kita spasi, baru ketikkan legend center, ya. Nah, seperti ini. Oke, selamat datang di Kota Paloponya berada di posisi tengah, ya. Nah, untuk mengganti warnanya di sini kan warnanya di sini warna ungu, ya, ungu kalau tidak salah. Nanti kalian sesuaikan saja warnanya. Kalau mau diganti warna ungu ya bisa saja diganti warna. Di sini bisa diganti purple, ya. Oke, sampai. Nah, jadi sesuaikan saja dengan selera Anda masing-masing. Sekarang ada lagi garis di bawah. Ya, gampang saja, tinggal kita copy saja ini garis yang sudah ada. Copy, kita paste di bawah tag elemen H1, ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada, ya. Nah, cuma kurang lebar, ya. Itu kurang setara. Coba kita setarakan saja. Ukurannya misalnya saya kasih sini 35, ya. Ini 35 juga. Oke. Sudah cukup lumayan. Stabil lagi mungkin 40%. Ini 40%, ya. Oke, lumayan. Jadi di atasnya tinggal kita sesuaikan saja, ya. Ini misalnya 30, ini misalnya 20, beda-beda 10%, ya. Misal 15, 10, ya. Nah, 7, 3, oke. Coba kita lihat. Nah, oke, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya berikutnya adalah menambahkan kata, ya, atau kalimat. Sekarang kita mau cari tahu dulu apa itu Kota Palopo, ya. Kita cari di internet Kota Palopo. Nah, ini dia. Nah, ini kita bisa copy saja, ya, di bagian Wikipedia terkait dengan Kota Palopo. Kota Palopo adalah bla 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 bla. Oke. Sampai sini saja dulu. Oke, copy. Oke, sekarang kita tambahkan kata, ya, atau kalimat untuk menekankan bahwa isi konten kita adalah terkait domain Kota Palopo. Di sini kita menggunakan tag elemen P atau paragraf. Kita ketik P dulu, baru kita tekan tab seperti ini. Baru kita paste kalimat tadi yang sudah kita copy. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Anda bisa lihat klik kanan, baru open in browser, atau bisa refresh, ya, browser yang sudah dibuka sebelumnya. Oke, bisa kita lihat di sini posisinya hampir mirip, ya. Di sini dia center, ya, posisinya center, sedangkan ini posisinya left, ya. Kita coba sesuaikan dulu dengan posisinya. Kita coba buat dia ke center.
Caranya gampang, di tag elemen P kita tambahkan lagi atribut yang namanya Elegant Center. Oke. Ya, ini agak besar kayak ini. Oke, kecil-kecil sedikit. Oke, bisa refresh. Oke ya. Oke, sudah mirip ya. Oke, mirip di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar ya. Gambar di bawahnya. Untuk menambahkan gambar sini agak susah-susah gampang. Kenapa saya katakan susah-susah gampang? Terkadang ada gambar yang mendukung ya untuk ditampilkan menggunakan HTML. Terkadang ada juga yang tidak muncul ya. Muncul tergantung dari jenis extension ya, tergantung dari extension gambarnya. Tergantung biasanya dari kualitas gambarnya. Dan di HTML itu kesulitannya dalam mengatur gambar adalah dalam mengatur posisinya ya. Kecuali kita menggunakan CSS, itu sangat mudah dalam mengatur posisi gambar maupun bentuk gambar ataupun ukuran gambar ya. Tapi kalau di HTML kita perlu kreatif di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan gambar di sini. Gambar terkait dengan kota Palopo ya. Untuk gambar kota Palopo-nya bisa kita ambil, mungkin saya sudah punya ya. Untuk kota Palopo-nya mungkin saya sudah punya di sini. Ada dua jenis, tapi saya download saja ya. Saya download saja di sini untuk kota Palopo. Gambarnya. Oke, di sini bisa saya download ini satu. Save. Image. Save-nya di dokumen saja ya, karena ini tidak saya kasih masuk dalam folder. Jadi save-nya di sini saja. Saya tulis ini misalnya kantor ya, saya tulis kantor wali kota. Oke, saya simpan di dokumen. Perlu kita ingat bahwa ketika mau memunculkan gambarnya dengan mudah, harus file gambarnya itu disimpan satu folder dengan file HTML-nya, atau di posisi disimpan dalam satu tempat ya, untuk memunculkan gambarnya dengan mudah. Tapi ketika kalian menyimpan file gambar ataupun file HTML-nya secara terpisah, maka ada teknik yang perlu dilakukan ya, atau ada cara pemanggilan yang perlu dilakukan untuk memunculkan gambarnya. Yaitu kita biasanya menggunakan slash ya, slash, dan mencari posisi folder atau posisi letak gambarnya di folder mana gambar tersebut tersimpan. Jadi kita harus ketikkan ya nama foldernya. Berikutnya saya akan download ini ya. Ini kebetulan kecil ya. Saya ambil yang ini saja. Oke, yang ini Istana Luwu. Gambarnya kecil sih. Oke, ini aja dulu ya. Istana Luwu. Save image. Istana ya. Istana. Oke, Istana saya simpan di dokumen. Istana sampai save ya. Oke, jadi sudah ada kantor wali kota dan istana. Oke, sekarang kita mau masukkan gambarnya. Sekarang cara memasukkan gambarnya kita menggunakan tagnya, namanya tag img ya. Kita ketikkan img di sini, baru tekan tab. Oke, sudah jadi. Nah, di sini ada atributnya namanya src ya, atau search kepanjangannya. Jadi di sini kita mengetikkan nama file gambar beserta ekstensinya tadi ya. Apa nama ekstensinya? Kita simpan tadi di main dokumen. Di sini perlu kita perhatikan nama gambarnya tadi adalah kantor wali kota dengan ekstensi .jpg dan istana.jpg. Sekarang saya mau masukkan dulu kantor wali kota ya. Jadi saya ketikkan nama filenya yaitu kantor wali kota. Dengan ekstensinya .jpg. Perlu diingat ekstensinya harus sesuai ya. Oke. Sekarang kita lihat apakah gambarnya muncul. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul di sini. Sekarang berikutnya kita munculkan lagi gambar kedua ya.
gambar kedua seperti yang ada pada file ini ya. Sekarang kita munculkan gambar yang kedua. IMG, kita pakai lagi tag IMG. Oke, sekarang kita tuliskan istana ya, .cpg juga ya ekstensinya sama. Sekarang kita klik kanan, open index, kita lihat di sini. Oke, sudah muncul ya. Oke, sudah sama. Nah, ya, ini sudah sama ya, sudah ada beberapa. Sekarang di sini untuk di bagian ini posisi gambarnya berada di tengah ya. Sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk merubah posisi gambar yang darinya left, di sini posisinya left sebelah kiri, kita ubah posisi sebelah tengah atau menjadi ke tengah. Nah, di sini kalau kita pakai full HTML itu agak sulit ya, makanya di sini kita perlu namanya teknik. Nah, tekniknya adalah kita perlu masukkan tag IMG ini ke dalam tag elemen lain. Contohnya, bebas ya tag elemen apa yang mau kita pakai. Tapi di sini saya menggunakan tag elemen yaitu tag elemen P. Ya. Nah, di sini saya menggunakan tag elemen P, paragraf. Untuk penutupnya saya pindahkan di bagian IMG yang terakhir ya, ini. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tag elemen P, paragraf, dari elemen tag elemen P ini saya tambahkan atribut yang namanya Elegant Center. Maka secara otomatis gambar akan merubah posisinya ke tengah. Ya, itu tekniknya. Jadi tekniknya seperti itu ya. Kalau Anda paksakan tambahkan atribut ke dalam tag elemen IMG di sini, yaitu atribut Elegant, itu posisinya tidak akan berubah sama sekali. Ya, itu tidak akan berubah sama sekali. Jadi kita perlu namanya teknik ya. Teknik yaitu dengan cara memasukkan tag elemen IMG itu ke dalam tag elemen yang lain. Ya, bebas tag elemennya apa ya. Anda mau pakai pdiv atau mau pakai langsung kata center ya, tag elemen center juga bisa. Itu tergantung kreativitas Anda masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kita pakai CSS itu sangat mudah dilakukan, tapi kalau full HTML kita perlu namanya trik dan teknik di sini. Oke, jadi selanjutnya terakhir adalah di sini ada backgroundnya. Oh ya, backgroundnya. Jadi untuk merubah backgroundnya sangat mudah sekali. Warna backgroundnya, Anda tinggal ke bagian body di sini. Ini body. Anda tambahkan saja atributnya namanya background color. Anda bisa kasih warna misalnya sky ya, sky blue ya, bisa. Warna biru langit. Coba kita lihat hasilnya. Maka warna backgroundnya akan seperti ini ya. Oke, bagaimana kawan-kawan? Sudah mirip ya? Oke ya, sudah mirip dengan website ini ya, yang kita kirim. Jadi cukup sekian untuk latihan HTML hari ini ya, untuk belajar HTML dasar hari ini. Jadi video ini hanya untuk orang yang baru belajar HTML dasar ya, full HTML dasar. Dan bagi kalian yang ingin dibuatkan video-video HTML lainnya ya, bisa berkomen ya di kolom komentar mau dibuatkan video HTML full apa ya, nanti insya Allah saya bisa buatkan ya, selama saya memiliki waktu luang ya, karena ada kesibukan lain sehingga saya biasanya lambat ya dalam membuat atau memposting video. Oke, cukup sekian untuk latihan hari ini ya, latihan HTML hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.